dilatih oleh ayahnya untuk memimpin perdagangan, ya, dengan jarak yang ditempuh begitu singkat, yaitu bainal Makkah wal Madinah. Dialah Sayyidina Abdullah, remaja yang begitu ganteng luar biasa, haibahnya begitu kuatnya, masih berumur 17 tahun. Tidak ada penduduk negeri Mekah ketika menjelang fajar. Seluruh penduduk Mekah akan membuka pintu, jendela, apapun yang sekiranya memungkinkan untuk melihat sosok yang ditunggu-tunggu. Setiap fajar dia akan keluar menuju Ka'bah Baitullahil Haram. Siapakah laki-laki yang ditunggu? Adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Semua perempuan, nenek-nenek, ibu-ibu, remaja putra, bahkan anak-anak kecil pengen berjumpa dengan Sayyidina Abdullah. Sekedar dia melihat saja. Berarti Sayyidina Abdullah luar biasa. Pancaran yang lahir daripada tubuhnya memancarkan, yaitu magnet yang sangat luar biasa. Tidak ada wanita yang tidak berharap disapa oleh Abdullah bin Abdul Muttalib. Pada akhirnya secara singkat, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat ke negeri Makkah membawa kafilah. Di sanalah ia dihadang oleh beberapa laki-laki besar yang meminta kepada Abdullah bin Abdul Muttalib untuk menghentikan perjalanan sementara untuk berjumpa dengan seorang wanita, seorang guru, seorang ahli, yaitu kitab-kitab Allah yang disebut Ahlul Kitab, yang telah mempelajari kitab Taurat, Injil, dan Zabur, dan dia dapat berita daripada kitab-kitab yang dibacanya akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keturunan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Ismail sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai terpilih dari suku bangsa Quraisy yang melanjutkan, yaitu estafet minas sulbi ila sulbi, berpindah dari sulbi ke tulang sulbi yang lainnya, dipilih dari bangsa Quraisy, maka dipilihlah yaitu seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Yang terakhir pemindahan nur Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diberhentikannya Sayyidina Abdullah oleh beberapa pemuda yang gagah. Diminta Sayyidina Abdullah menghentikan perjalanannya demi untuk berjumpa dengan sang guru, seorang wanita, yaitu Yahudi yang cantik jelita. Kemungkinan kalau kita yang melihat dialah bidadari. Begitu cantiknya, luar biasa ini wanita. Tidak banyak ahlul kitab pada saat itu. Ahlul kitab yang kita kenal dalam sejarah, satu di antaranya adalah Waraqah bin Nawfal, paman daripada Sayyidatina Khadijah yang kelak menjadi istri Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pendeta Bakhirah di negeri Syam atau Syria, yang kelak meminta kepada Abdul Muttalib, meminta kepada Abu Talib agar segera membawa pulang anak kecil yang pada saat itu masih berumur 8 tahun. Ada tanda-tanda kenabian ketika ia dibawa oleh pamannya mengiringi kafilah perdagangan ke negeri Syam. Betapa awan dari mulai negeri Mekah sampai negeri Syam, Syria, awan tidak pernah yaitu menembus rombongan kafilah daripada yang di dalamnya ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilihat
oleh pendeta Bahira. Oh, ini pasti tanda-tanda besar. Maka ketika diselidiki akhirnya berjumpalah pendeta Bahira dengan pamannya Rasulullah, meminta agar anak keponakanmu segera dibawa pulang. Dikhawatirkan sergapan musuh yang akan membunuhnya, karena memang dituduh kalau ada ciri-ciri seorang laki-laki punya tanda kenabian harus dibunuh, kecuali Nabi itu dari bangsa Israel. Jadi dua ahlul kitab yang tadi Al-Faqir sebutkan, yaitu Waraqah bin Nawfal, paman daripada Sayyidatina Khadijah yang kelak menjadi istri Rasulullah. Yang kedua adalah tadi pendeta Bahira dari negeri Syam. Yang terakhir adalah seorang wanita yang berjumpa dengan Sayyidina Abdullah, ayah daripada Rasulullah SAW pada masa yang akan datang. Singkat kata, sang wanita itu berkata, mohon maaf yang mulia Abdullah, aku seorang wanita Yahudi. Aku adalah orang pemerhati daripada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dari seluruh kitab yang aku pelajari, betapa Allah telah memilih kelak Nabi akhir zaman. Yang aku dapati Nabi akhir zaman itu kelahiran daripada Sayyidina Ibrahim, keturunan Sayyidina Ismail, keturunan Sayyidina Adnan, keturunan daripada Bani Hashim, yang engkau adalah di dalamnya. Menurut pandangan aku, dari apa yang aku pelajari di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur, Allah pilihkan dari kaum Quraisy, dari Bani Hashim. Engkau adalah kelak menjadi ayah dari seorang Nabi dan Rasul. Aku sengaja meminta kau datang berjumpa dengan aku di sini untuk aku berbicara kepadamu. Aku berharap kau menikahi aku, agar aku kelak memiliki seorang anak, seorang Nabi akhir zaman. Kira-kira kalau kita ditawarin begitu gimana? Kalau kita ditawarin gimana? Oke? Ya salah. Itu teman gila. Nggak boleh lihat perempuan minta kawin, udah oke aja. Berbeda dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, mohon maaf, aku adalah seorang laki-laki yang masih memiliki seorang ayah. Tidak ada satu perkara yang aku bisa lakukan kecuali aku terlebih dahulu bermusyawarah kepada ayahku. Oleh karena itu, aku belum bisa memutuskan apakah aku terima lamaranmu atau tidak. Aku akan musyawarahkan dulu kepada ayahku. Begitulah laki-laki yang terhormat. Kalau tidak, ini laki-laki kita ya, kalau ditawarin gitu gimana? Ya kan, aneh gendong. Langsung gendong kan gila. Ya Allah, contohlah akhlak-akhlak daripada ayahnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Pada akhirnya dipersilahkan Sayyidina Abdullah melanjutkan perjalanannya sambil menunggu kabar dan berita daripada Abdullah. Singkat kata, Sayyidina Abdullah pulang ke negeri Mekah. Sampai di negeri Mekah, ayahnya panggil, wahai anakku, wahai putra terakhirku, aku telah melamar seorang wanita. Betapa kagetnya Sayyidina Abdullah mendengar bahwa ayahnya telah melamar seorang wanita. Dia adalah Aminah bintu Wahb. Kau masih kenal siapa itu Wahab? Dia adalah laki-laki yang terhormat, laki-laki yang tidak pernah bersembah kepada berhala, laki yang selalu sujud di hadapan Allah. Aku berharap kau menerima apa yang aku putuskan. Aku akan menikahkan engkau dengan putrinya, seorang wanita yang tidak pernah
kenal dan tidak pernah mendengar suara laki-laki kecuali ayahnya. Ada perempuan sekarang